Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Francisco Siombing dengan NIM 432210101005. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar 2 saya, perekonomian Indonesia tentang otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Otonomi adalah kebijakan untuk memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri. Kebijakan ini diharapkan dapat diwujudkan sistem negara yang lebih efektif dan memperlancar pembangunan di seluruh daerah. Adapun prinsip-prinsip otonomi daerah, yang pertama, otonomi seluas-luasnya. Prinsip ini dimaksudkan agar daerah diberikan wewenang untuk melakukan pengurusan serta pengaturan terhadap urusan pemerintahan yang mencakup semua bidang. Akan tetapi masih ada batasan tertentu yang bukan merupakan ranahnya karena sudah melampaui dari urusan yang bukan sekedar urusan daerah. 2. Otonomi nyata. Otonomi nyata adalah prinsip otonomi yang dimana setiap daerah diberikan kewenangan untuk penanganan urusan pemerintah yang didasari oleh wewenang, tugas, dan juga kewajiban yang telah ada. Ketiga, ada otonomi bertanggung jawab. Dalam penyelenggaraannya, prinsip tanggung jawab wajib untuk diberdayakan semuanya sesuai dengan tujuan dan maksud dari pemberian otonomi pada daerah yang bersangkutan guna mensejahterakan rakyatnya. Adapun tujuan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah mempunyai tujuan dari pemberian otonomi daerah dari pemerintah pusat, yaitu pertama, adapun pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin baik. Kedua, kehidupan demokrasi berkembang. Ketiga, mewujudkan keadilan nasional. Keempat, pemerataan wilayah daerah. Kelima, memelihara hubungan pusat dan daerah. Keenam, meningkatkan peran masyarakat. Selanjutnya ada manfaat otonomi daerah. Yang pertama, pelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen. Yang kedua, perumusan kebijaksanaan dari pemerintah akan lebih realistis. Ketiga, peluang bagi pemerintah dan masyarakat di daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial. Keempat, mendorong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat. Selanjutnya, adapun masalah yang timbul akibat otonomi daerah. Yang pertama, adanya eksploitasi pendapatan daerah, yaitu salah satu konsekuensi otonomi adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Dalam kewenangan semacam ini, sebenarnya sudah muncul intersir resiko bawahan bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi, bukan optimalisasi, perolehan pendapatan daerah. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan baik itu rutin maupun pembangunan. Kedua, adapun pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum sempurna. Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Desentralisasi diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggara pemerintahan sebagai wahana pendidikan politik di daerah. Ketiga, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Parlemen di daerah tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik real yang baru. Lembaga legislatif ini secara merdeka dapat melakukan sendiri pemilihan gubernur dan bupati atau wali kota tanpa intervensi, kepentingan, dan pengaruh politik pemerintah pusat. Keempat, adapun kondisi SDM aparatur pemerintah yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Sejak berlakunya otonomi daerah, sebagian pemerintah daerah bisa melaksanakan
amanat konstitusi meningkatkan taraf hidup rakyat, menyejahterakan rakyat, dan mencerdaskan rakyat. Selanjutnya kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi seterusnya akan menjadi persoalan tersendiri. Terlepas dari keberhasilan implementasi otonomi daerah, pilihan kebijakan yang tidak populer melalui intensifikasi pajak dan perilaku koruptif pejabat daerah sebenarnya sudah ada sejak lama dan akan terus berlangsung. Jika kini keduanya baru muncul di permukaan sekarang, tidak lain karena momentum otonomi daerah memang memungkinkan untuk menyiasati beratnya beban anggaran. Pemerintahan daerah semestinya bisa menempuh jalan alternatif selain intensifikasi pungutan yang cenderung membebani rakyat dan menjadi disinsentif bagi perekonomian daerah. Di sini ada kesimpulan. Otonomi daerah adalah kewenangan dan kewajiban untuk membuat sistem pengaturan dan harus dapat mengurus pemerintahan dan permasalahan kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pelaksanaan otonomi daerah akan memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat di suatu daerah, yaitu mendorong terwujudnya efisiensi efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengembangkan potensi daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mempercepat pembangunan daerah. Otonomi daerah di Indonesia telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengolah potensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan diharapkan dapat menghasilkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui penyelenggaraan yang kreatif dan inovatif. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.